Yori membuat jimat untuk menangkap roh air. Kasim Kim dan Kasim Sang juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan Yori. Kemudian mereka pun buru-buru untuk menyusul Raja serta Kangkul. Di sisi lain, Kangkul masih berusaha untuk menyelamatkan Raja yang diseret oleh roh air, di mana Raja sudah tidak berdaya untuk melawannya. Kangkul akhirnya melihat roh air tersebut dan langsung menghajarnya. Raja pun akhirnya terselamatkan. Saat Kangkul menyeret roh air itu, ternyata dia tiba-tiba menggigit kaki Kangkul. Tak lama, roh air berbalik menenggelamkan Kangkul dan juga menyirami Kangkul dengan air busuk. Saat melihat Kangkul sekarat, Raja teringat pesan Kangkul untuk menembakkan panah yang sudah disiapkan. Raja pun buru-buru membuka anak panah itu dan juga menembakkan ke arah roh air. Tak lama, roh air itu akhirnya terpental. Kangkul pun langsung mengeluarkan kekuatan angin dan mengarahkan ke arah roh air hingga membuatnya tergulung air, dan Kangkul langsung menghajarnya dengan pedang yang dia miliki. Di saat bersamaan, Yori akhirnya datang. Kasim Kim sangat mengkhawatirkan Raja. Tiba-tiba, Kangkul keluar dengan membawa roh air, dan kemudian dia pun pingsan. Roh air juga sudah tidak berdaya. Yori langsung mengeluarkan peralatan dukunnya dan membuat roh air itu akhirnya terperangkap di dalam boneka. Terlihat Kangkul tidak sadarkan diri. Yori pun sangat khawatir dan berusaha membangunkan Kangkul. Yori sangat ketakutan jika sesuatu terjadi dengan Kangkul. Sementara itu, dukun buta mengetahui bahwa mantranya telah dicabut. Dia juga mengatakan kepada Sewon bahwa Yori berasal dari desa Yungdam. Ternyata saat terakhir kali nenek Nomdok melakukan ritual, dukun buta berada di tempat itu. Karena Yori terus memeluk Kangkul, dia pun membuat orang di sekitarnya merasa canggung. Yori pun buru-buru untuk menghindarinya, dan Bibi juga melihat mereka berdua. Setelah kembali ke istana, Raja langsung menemui Ratu yang ternyata sudah sembuh dari penyakitnya. Mereka berdua pun terlihat menangis bersama. Di sisi lain, Yori akhirnya mengeluarkan roh air dari boneka yang telah dia buat. Dan Kangkul juga mengikat roh tersebut karena roh itu berusaha menyerang. Dan Kangkul pun akhirnya memukulnya. Dia dipaksa untuk mengaku siapakah orang yang mengirim roh tersebut. Namun, Yori akhirnya mendekatinya secara perlahan, serta mengatakan bahwa dia akan mengabulkan keinginan roh air jika mengatakan yang sebenarnya. Roh air pun akhirnya luluh dan setuju tentang kesepakatan itu. Yori pun buru-buru menemui Raja dan mengatakan bahwa roh air itu meninggal 10 tahun yang lalu karena terbawa arus. Dia hanya ingin bertemu dengan putrinya. Raja pun akhirnya menyuruh Yori untuk mendekat dan menanyakan kondisinya. Hal itu membuat Kangkul cemburu. Kemudian, Raja mengirim Yori untuk pergi ke tempat anak dari roh air. Tentu saja hal itu membuat Kangkul kesal karena Raja mengirim Yori ke tempat yang jauh. Namun Yori tidak mempermasalahkan semua itu. Ternyata Raja sengaja untuk menjahili Kangkul. Terlihat Menteri Ang mendatangi dukun buta karena melihat temannya yang tiba-tiba meninggal. Dia sangat ketakutan dengan Imogi. Dukun buta pun membuatkan jimat untuknya agar bisa terhindar dari Imogi. Menteri Ang kemudian memberikan jimat itu kepada Menteri Kuak. Dia mengatakan bahwa jimat itu bisa menjadi penangkal untuk terhindar dari Imogi. Yori pun berhasil tiba di rumah anak dari roh air. Ternyata roh air itu bernama Magdol. Yori pun memberikan sisa jasad dari Magdol untuk diberikan kepada anaknya. Sementara Kangkul terlihat sangat bosan. Tiba-tiba Magdol memohon kepada Yori dan meminta agar dia bisa merasuki tubuhnya untuk sementara. Karena ada hal yang ingin dia sampaikan kepada putrinya, Kangkul marah. Tetapi Magdol mengancam dia tidak akan memberitahu pelaku yang sebenarnya. Yori pun setuju untuk melakukan hal tersebut. Tak lama, Yori pun akhirnya dirasuki oleh roh Magdol. Dengan cepat Magdol langsung mendatangi anaknya dan mengatakan bahwa kematiannya bukan salah dia. Selain itu, dia juga meminta anaknya untuk tidak bersedih dan mempersiapkan
kesemek kering. Saat hari peringatan kematiannya, Magdol akhirnya keluar dari tubuh Yori. Sesuai kesepakatan, akhirnya Magdol mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah seorang dukun buta. Dan dukun buta itu biasanya disebut Aguji. Setelah mendengar semua cerita dari Magdol, Yori akhirnya teringat bahwa ketika Pangeran Iguang kerasukan roh 8 kaki, dia juga menyebutkan Aguji. Di sisi lain, Biksu Gasop dan juga gurunya berada di sebuah pasar. Namun tiba-tiba gurunya menghilang dan juga memakan beberapa permen. Saat itu Biksu Gasop melihat hantu kaki 1. Ternyata selama ini Tuan Choi diam-diam sedang mencari buku dan meminta bantuan dari beberapa bandit. Dia pun masih mencari buku yang dia inginkan. Saat Tuan Choi akan pulang, roh 1 kaki akhirnya kembali menghancamnya. Tetapi Biksu Gasop berhasil melindungi Tuan Choi. Akhirnya Tuan Choi pun memberikan beberapa permen untuk guru Biksu Gasop. Kemudian Biksu Gasop memberitahu sepertinya ada yang sangat dendam kepada Tuan Choi. Dia harus terlihat sangat menyesal agar roh itu kembali ke akhirat. Biksu Gasop pun akhirnya pergi. Setelah misinya selesai, Kangkul berusaha menahan Yori untuk tidak buru-buru kembali. Dia pun menyuruh pengawal So untuk kembali ke istana terlebih dahulu. Kangkuel merasa bahwa roh Magdol sangatlah berlebihan ketika dia menyuruh untuk menemui putrinya. Yori mengatakan bahwa itu adalah hubungan sesama manusia dan hubungannya sangat berharga di kehidupannya sangat singkat. Karena Kangkul adalah seorang siluman, dia tidak akan pernah mengerti. Di lain sisi, dukun buta buru-buru menyuruh Sewon untuk membakar semua jimat dan juga menghilangkan barang bukti. Karena raja saat ini menangkap semua dukun buta untuk menemukan Aguji. Selain itu, pengawal So akhirnya menggeledah beberapa tempat dari dukun buta untuk menemukan barang bukti. Namun, yang dia temukan adalah asisten dukun buta, yaitu Sewon. Dia pun akhirnya ikut dibawa untuk ditangkap. Kini raja pun menginterogasi dukun buta. Dia bertanya, apakah dukun buta mengenal Aguji? Dukun buta mengatakan tidak tahu apa-apa. Raja pun bertanya, sejak kapan dia melayani Ibu Suri? Dukun buta menjawab, sejak mendiang raja meninggal di tahun kelinci hitam. Karena saat ini raja belum berhasil menemukan dukun buta yang bernama Aguji. Dia pun meminta seluruh dukun buta untuk dipenjara. Di lain sisi, Yori dan Kangkul sedang menikmati makanan. Tetapi Yori buru-buru ingin kembali ke istana. Kangkul mengeluarkan kekuatannya dan membuat cuaca menjadi hujan. Kangkul pun meminta Yori untuk berteduh sejenak. Di tempat kedai resto itu, tak lama Yori tertidur. Kangkul menatap Yori dengan sepenuh hati. Yori pun bertanya, kenapa dia menatapnya seperti itu? Kangkul tahu bahwa yang dicintai Yori adalah Yan Gep. Tetapi kenapa dia merasakan hati dan jiwanya juga membuatnya bingung? Kangkul bertanya, apakah Yori merasakan hal yang sama saat melihatnya? Tiba-tiba Yori menyadari bahwa hujan itu adalah ulah Kangkul. Beberapa dukun buta akhirnya dipenjara. Dukun buta Pongsan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena semua rahasia dari para pejabat ada di tangan dukun buta. Saat ini para menteri pun memohon kepada raja untuk membebaskan semua dukun buta yang dipenjara. Menteri Kuak mengatakan bahwa mereka datang hanya untuk mendoakan mendiang Pangeran Yang In. Tentu saja, para pejabat menteri ketakutan karena selama ini dia mendatangi dukun buta secara diam-diam untuk meminta jimat. Saat Kangkul bersantai, Kasim Gi meminta Kangkul untuk memanggilnya Ketua Kasim sesuai peraturan istana. Tetapi Kangkul tetap saja mengabaikannya. Yori mendatangi raja dan raja pun belum bisa menemukan Aguji yang dimaksud. Namun, raja masih tetap akan mencari tahu. Tiba-tiba, dia bertanya apakah nenek Yori bernama Nomdok. Yori pun menceritakan bahwa neneknya meninggal ketika sedang melakukan ritual. Dan saat itu adalah tahun kelinci hitam. Dia kemudian teringat dengan Kangkul
yang datang. Kebencian Yori kepada Kangkul akhirnya muncul lagi saat Kangkul berusaha membantu Yori mengemasi barang-barangnya. Yori terlihat sangat marah dan merebut semua peralatannya. Setelah kembali ke rumah pun, Yori masih tetap membenci Kangkul karena teringat kejadian masa lalu. Dia meminta Kangkul untuk tidak mendekatinya. Yori tetap akan menepati janjinya, tetapi meminta Kangkul untuk menjauh dari dia. Kangkul bingung apa sebenarnya yang terjadi dengan Yori. Sementara itu, Kim Bongin menemui raja dan mengatakan bahwa dia harus membebaskan dukun buta karena raja juga tidak mempunyai bukti yang kuat. Raja terlihat kesal dengan Menteri Kim Bongin karena seharusnya dia menjadi kepala penyidik untuk mencari bukti. Tetapi Kim Bongin mengatakan bahwa Ibu Suri sekarang sangat berkuasa. Dukun buta akhirnya dibebaskan. Semuanya pun terlihat senang. Kini, raja pun makin percaya bahwa mereka mengendalikan roh 8 kaki saat Kangkul mencuci muka. Dia meminta bantuan Yori untuk mengambilkan handuk. Tetapi Yori mengabaikannya dan justru menyuruh Kangkul untuk tidak menghalangi jalannya. Setelah kembali ke kamar, Yori tiba-tiba teringat tentang neneknya. Dia juga tidak menyangka bisa tersenyum dengan Kangkul. Ternyata roh anak kecil mengikuti Yori. Dia juga memberitahu bahwa dia pernah melihat neneknya berada di istana. Yori bertanya apa yang dilakukan neneknya. Hantu kecil itu akhirnya mengatakan, saat itu adalah tahun kelinci hitam. Nenek Nomdok dan juga roh 8 kaki membuat keributan di sebuah kuil. Yori buru-buru mencari Kangkul karena dia akhirnya tersadar orang yang membunuh neneknya bukan Kangkul, melainkan roh 8 kaki. Ternyata Kangkul berada di sungai. Karena dia masih bingung dengan sikap Yori yang berubah, Bibi semakin penasaran. Apakah Kangkul benar-benar yang membunuh nenek Yori? Terlihat Yori memohon kepada Kasim Kim untuk bisa bertemu dengan raja. Yori ingin mencari tahu dan bertanya langsung kepada raja. Sejak kapan roh 8 kaki muncul di keluarga kerajaan? Karena itu merupakan rahasia dari kerajaan. Raja tidak ingin menjawabnya. Tetapi Yori mengancam tidak akan membantu raja. Akhirnya, raja pun memberitahu saat itu adalah tahun kelinci hitam dan ayahnya telah diserang oleh roh 8 kaki. Yori akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh neneknya bukan Kangkul, tetapi roh 8 kaki. Saat dukun buta kembali, ternyata ada seseorang yang sudah menunggunya dan dia adalah Menteri Kim Bong-in. Pria misterius yang selama ini memberi perintah kepada dukun buta adalah Kim Bong-in. Dia adalah dalang dari semuanya. Dukun buta pun memohon ampun dan berjanji akan segera menyelesaikan tugasnya. Kim Bong-in pun mengancam akan menghabisi sendiri dukun buta jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi dukun buta juga mengatakan bahwa Yori adalah keturunan langsung dari nenek Nomdok. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Kim Bong-in sangat terkejut.